forum yang terhormat ini, kami menegaskan bahwa kami pada saat ini tibalah saatnya kita menerima laporan pertanggungjawaban Bupati, yaitu terhadap APBD tahun 2024. Namun setelah mencermati dokumen yang disampaikan, terdapat beberapa hal yang sangat perlu kita perbaiki di masa-masa mendatang. Pertama, sesuai Undang-Undang Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 149, DPRD Kabupaten mempunyai tugas pokok, yaitu penganggaran. Terdapat pada poin B Pasal 152 ayat 1, fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada poin B di atas diwujudkan dalam bentuk pembahasan persetujuan bersama terhadap rancangan program APBD Kabupaten yang diajukan oleh Bupati. Fungsi anggaran sebagaimana yang dimaksud dilaksanakan dengan membahas gua atau upah pada APBD perubahan, BPAS perubahan yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD. Kami menyatakan fakta-fakta proses APBD tahun 2024. Tidak ada kesepakatan nota, yaitu upah pada perubahannya, kebijakan umum perubahan anggaran, dan BPAS perubahan. Akibat tidak adanya upah dan BPAS di tahun 2024 dilaksanakan sepihak oleh PJ Bupati dan membuat perubahan lebih dari satu kali. Melalui perubahan ini, melakukan perubahan lebih dari satu kali. Perubahan ini bertentangan dengan pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ayat 2 yang menyatakan bahwa perubahan APBD hanya dapat dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Kemudian pada penjelasan pasal 316 huruf D dinyatakan yang dimaksud dengan keadaan darurat atau luar biasa paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintahan daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. B. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang. C. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintahan daerah. D. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. Yang kami pertanyakan di sini, apa yang menjadi dasar APBD perubahan yang dilaksanakan tanpa ada upah dan BPAS perubahan dan perubahannya dilaksanakan lebih dari satu kali? Dan untuk hal ini kami minta agar dokumen upah dan BPAS kalau ada dapat diberikan kepada kami jika ada. Kemudian setelah kami mencermati tata pengelolaan aset pemerintahan daerah, di mana-mana hampir seluruhnya tidak berfungsi,
sesuai dengan yang kita harapkan. Kami harapkan agar penatausahaan atau penata kelolaan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku. Seterusnya, adanya beberapa agenda sebelum pertanggungjawaban anggaran ini kita tidak laksanakan. Yang tidak kita laksanakan pertama, APBD tahun 2024 tidak ada LKPD. Seterusnya, LHP BPK tidak ada ditindaklanjuti di DPR Kabupaten Gelugus. Malah sampai saat ini dokumen yang ada sampai di DPR hanya buku 2 dari LHP BPK. Untuk hari ini kami menekankan agar di masa-masa mendatang hal ini tidak terulang terjadi lagi. Seterusnya, banyaknya ruas jalan tersebar di seluruh Kabupaten Gelugus tidak tercatat lagi di aset. Untuk hari ini kami mendesak pemerintah daerah mencari solusi agar jalan tersebut kembali dikembalikan ke daftar aset pemerintah daerah. Contoh, di sini kami buat satu contoh, yaitu yang ada di Kecamatan Langjeranu, yaitu jalan Tenirung. Itu sudah 2 kali dari DAU dan 1 kali dari dana otsus. Namun kami melihat di RPJM tidak muncul lagi. Kemudian ini sudah pasti ada kekeliruan pencatatan aset pada dinas pekerjaan ini. Barangkali sebelum kami tutup, banyak hal sebenarnya yang sudah disampaikan teman-teman, kami tidak sampaikan lagi. Nah, sebelum ditutup, maka barangkali perlu, walaupun ini pantunnya pantun Aceh, karena beberapa teman tadi sudah berpantun, maka kami juga berpantun di sini. Walaupun pantun ini pantun Aceh, tapi orang lain yang sering pandai menggunakan. Apa itu? Talu bangun menang basira. Itu kata orang Aceh. Royo kita hanya gerai ibrani gale menang ibrat kuai asal tinggi. Mohon kepada Bapak Bupati pantun ini supaya kita camkan bersama-sama apa itu talu bangun menang basira. Demikian yang kami sampaikan dalam pemandangan umum ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.